Halo para sahabat, selamat bertemu lagi dalam channel Jalan-Jalan ini. Sambil jalan-jalan kita akan ngobrol-ngobrol tentang Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan untuk 9 tokoh ulama yang dianggap sebagai perintis penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampal, Sunan Kudus, dan Sunan Gresik. Masing-masing wali memiliki peran yang berbeda dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Dan keberadaan mereka dianggap sangat berpengaruh dalam pembentukan identitas keagamaan dan budaya Jawa yang khas. Meskipun semua wali memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menyebarkan ajaran agama Islam, namun masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam hal metode dakwah dan daerah penyebarannya. Sebagai contoh, Sunan Bonang dikenal sebagai ahli musik dan seni yang menggunakan keahliannya dalam mengajarkan ajaran Islam, sedangkan Sunan Kalijaga dikenal sebagai ulama yang sangat terbuka terhadap kepercayaan dan budaya yang berbeda, sehingga ia menggunakan pendekatan yang lebih lembut dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sementara itu, Sunan Giri dikenal sebagai ulama yang sangat ketat dalam memegang prinsip-prinsip agama Islam, sehingga beliau menggunakan metode yang lebih keras dan disiplin dalam menyebarkan ajaran Islam. Lalu ada lagi Sunan Muria, dikenal sebagai seorang ulama yang tekun dalam beribadah dan berjuang untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Muria, Jawa Tengah. Beliau mendirikan pesantren di Gunung Muria dan menjadi guru bagi banyak ulama di daerah tersebut. Sunan Muria juga dikenal sebagai ulama yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan pertanian. Kemudian Sunan Kudus. Beliau adalah pendiri pesantren Kudus yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang membawa pengaruh positif terhadap budaya Jawa, terutama dalam hal seni dan kerajinan. Juga Sunan Gunung Jati. Beliau dikenal sebagai seorang ulama dan penyebar agama Islam yang berpengaruh di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Beliau merupakan pendiri Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah ini. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai seorang tokoh yang memperhatikan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Beliau membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan perdagangan dan pertanian. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai seorang seniman dan budayawan yang memberikan kontribusi dalam perkembangan seni dan budaya. Beliau mengajarkan tari-tarian dan seni musik Islam kepada masyarakat setempat, sehingga seni dan budaya Islam berkembang dengan pesat di sana. Di Jawa Timur ada Sunan Gresik. Beliau dikenal sebagai seorang ulama dan penyebar agama Islam yang berpengaruh di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Sunan Gresik merupakan pendiri Kesultanan Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sunan Gresik dikenal sebagai wali yang sangat peduli dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Beliau membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun masjid, pesantren, dan membantu mengembangkan pertanian. Sunan Gresik juga seorang seniman dan budayawan yang memberikan kontribusi dalam perkembangan seni dan budaya. Beliau mengajarkan seni dan musik Islam kepada masyarakat setempat. Berkaitan dengan Sunan Kalijaga, banyak sumber yang menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan seni wayang kulit dan gending Jawa, dan menggunakan seni tersebut sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang ulama sufi yang dekat dengan masyarakat dan memperhatikan aspek-aspek kebudayaan di Jawa. Ia memadukan unsur-unsur kebudayaan Jawa dengan ajaran Islam, sehingga seni dan budaya di Jawa berkembang dengan pesat dan memberikan nilai-nilai keagamaan yang positif. Wali berikutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai ulama yang sangat tekun dan gigih dalam berdakwah. Metode dakwah yang digunakan didasarkan pada 3 prinsip utama,
yaitu tawasul memohon syafaat, tawajuh menarik perhatian, dan tazkiyah pembersihan hati. Salah satu metode dakwah Sunan Ampel adalah dengan membangun masjid dan pesantren sebagai pusat kegiatan keagamaan. Ia membangun Masjid Ampel di Surabaya, yang kemudian menjadi salah satu masjid tertua dan terbesar di Indonesia, membangun pesantren untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Sunan Ampel juga menggunakan kesenian dan budaya Jawa untuk menarik perhatian masyarakat, seperti mengadakan pertunjukan wayang kulit dan gamelan. Beliau menggunakan metode dakwah yang bersifat interpersonal, yakni dengan cara memberikan bimbingan secara langsung kepada masyarakat, baik dalam bentuk ceramah, khotbah, maupun pengajian. Beliau sangat peduli pada masyarakat dan berusaha membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Sunan Ampel berhasil mendidik banyak murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama-ulama besar di masa berikutnya, sehingga warisan keilmuan dan pengajaran Sunan Ampel masih terus lestari hingga saat ini. Kemudian ada Sunan Bonang. Beliau merupakan wali yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa. Sunan Bonang memiliki metode dakwah yang sangat unik, yang menggabungkan ajaran Islam dengan unsur kebudayaan Jawa. Melalui seni dan budaya, seperti wayang, tari, dan musik gamelan. Beliau memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa untuk menarik minat masyarakat. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang memasukkan ajaran Islam ke dalam cerita wayang, sehingga masyarakat dapat memahami ajaran Islam dengan lebih mudah. Sunan Bonang juga berdakwah melalui tarekat. Ia memperkenalkan tarekat Qadiriyah kepada masyarakat dan mengajarkan kepadanya cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui tarekat ini, beliau mendorong masyarakat untuk memperdalam ajaran Islam dan mengamalkannya dalam keseharian. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang ulama yang sangat toleran terhadap kepercayaan dan budaya masyarakat. Ia berpendapat bahwa perbedaan agama atau kepercayaan tidak harus menghambat kerukunan dan persatuan antar umat beragama. Sunan Bonang sangat terbuka terhadap kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat dan memandangnya sebagai suatu kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Dengan metode dakwah yang unik dan toleran, Sunan Bonang berhasil menarik perhatian masyarakat dan membentuk masyarakat yang taat beragama. Warisan keilmuan dan pengajaran Sunan Bonang masih lestari hingga saat ini. Sunan Darajat memiliki metode dakwah yang unik dan efektif dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Banten dan sekitarnya. Salah satu metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Darajat adalah melalui pembangunan masjid dan pesantren. Beliau juga mengajarkan kitab kuning dan kitab suci Al-Quran kepada para santri, serta memberikan pengajaran tentang adab sopan santun dan etika Islam. Beliau juga berdakwah melalui kesenian, seperti tari-tarian dan lagu-lagu keagamaan yang disebut qasidah. Beliau memanfaatkan kesenian sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Sunan Darajat juga dikenal sebagai seorang ulama yang sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Ia memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitarnya. Demikian sekelumit cerita tentang Wali Songo. Masih ada banyak cerita tentang Wali Songo yang belum terbahas dalam video ini. Anda punya cerita tambahannya? Atau ada cerita versi lain? Silakan tulis di kolom komentar.